Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa amma ma warada fin nahyi fama rawainahu bil isnadis sahih fi sunani Abi Daud an Buraidata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la taqulu lil munafiqi sayyidun fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Wa amma ma warada fin nahyi, adapun hadis yang mendatang pada larangan mengucap sayyid, larangan mengucap sayyid. Pama rawainahu, maka yaitu hadis yang kami riwayatkan bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih, fi sunani Abi Daud, dalam kitab Sunan Abi Daud, an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiqi sayyidun. Kata Nabi, janganlah kalian berkata atau mengatakan bagi seorang yang munafik sayyidun, sayyid. Kalau orang munafik, orang itu munafik, sekalipun dia sebagai pimpinanmu, jangan dikatakan sayyid. Fa innahu, maka bahwasanya, in yaku sayyidan, jika adalah dia benar seorang sayyid, kenyataannya memang dia seorang pemimpin, faqad askhattum rabbakum azza wa jalla, sungguh kalian membikin marah Tuhan kalian, karena kalian telah melabelkan sayyid terhadap orang munafik. Nah, ini hadis yang menjelaskan atau mengisyaratkan bahwa mengucapkan kata sayyid terhadap orang munafik itu tidak boleh. Tidak boleh, sekalipun dia sebagai seorang pemimpin. Lalu bagaimana? Maksudnya bagaimana? Ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang. Paham? Sayyid sudah kita bedakan. Kalau sayyid keturunan Rasulullah, mau dia munafik tetap sayyid, mau dia orang ahli maksiat tetap sayyid istilahnya. Tapi ketika gelar sayyid itu diperbolehkan kepada secara umum hanya kata-kata penghormatan, lalu dari ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang. Yang melarang secara khusus kalau pemimpin itu munafik, jangan disebut sayyid. Ini bagaimana mencerna, memahami hadis ini? Qultu, kata Imam Nawawi, qultu mengata aku. Aku itu siapa? Aku itu Imam Nawawi, pengarang kitab Azkar, Yahya bin Syarrah, yang alhamdulillah setiap kali belajaran kita memberikan Fatihah untuk Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi ini ulama besar dan wali besar. Mulai lagi halus sudah dapat Lailatul Qadar. Ini Imam Nawawi. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, wal jam'u baina hadhil ahadis, menghimpunkan
antara beberapa hadis ini, yaitu ada yang hadis melarang mengatakan sayyid, ada yang hadis membolehkan. Ujar Imam Nawawi, itu digabung pemahamannya, yaitu annahu, bahwasanya la ba'sa bi'itlaqi fulanin bi'itlaqi fulani sayyidin, tidak mengapa dengan memakaikan si fulan dengan kata-kata sayyid wa ya sayyidi, dan dengan kata-kata ya sayyidi, ya sayyidi, boleh. Udah, kesimpulannya ujar Imam Nawawi, boleh. Nah, lalu wa syubbiha dzalika, dan diserupakan yang demikian itu iza kanal musawwadu fadilan khairan, apabila adalah orang yang disayyidkan itu memang orang yang istimewa, memang orang yang baik, imma bi ilmin, ada kalanya dia istimewa karena ilmunya, dia seorang alim, lalu kita panggil sayyid, ya sayyidi, ya syaikhi, boleh. Wa imma bisolahin, kadangkala karena dia soleh, bukan karena orang alim, tapi karena dia soleh, lalu dipanggil labelnya ya sayyidi, boleh. Wa imma bi ghairi zalika, kadangkala bukan karena itu, bukan karena alimnya, bukan karena solehnya, tetapi karena dia tokoh masyarakat, tokoh suku, lalu dipanggil sayyid, dipanggil ya sayyidi, boleh. Nah, wa in kana fasikan, sekalipun dia fasik, sekalipun fasik, karena dia memang seorang tokoh, dia sebagai seorang bupati, sebagai gubernur, sebagai menteri, sebagai gubernur, lalu kita panggil ya sayyidi, bolehlah, boleh. Au muttahaman bidinihi, atau orang yang dituhmah. Arti dituhmah itu ada tuduhan dalam agamanya, tuduhan jilik dalam beragamanya. Wa in kana fasikan, salah. Wa in kana fasikan, jika adalah dia orang fasik atau orang yang dituduh agamanya kurang bagus, au nahwi zalik, bolehlah memanggil sayyid. Kuriha, nah dimakruhkan lahu ayyuqala sayyidun, dimakruhkan memanggil sayyid, tapi tidak haram. Kepala suku orangnya fasik, bolehlah dipanggil sayyid, makruh, tapi tidak haram. Bupati, tokoh, dipanggil ya sayyidi, bahasa Arab, bolehlah, boleh. Gubernur sampai presiden, sekalipun orang itu fasik, sekalipun orang itu dituduh jilik keagamaannya, tapi karena dia seorang tokoh, maka tidak haram menyebut dia sayyid atau ya sayyidi, tetapi hukumnya hanya makruh. Waqat rawaina, sungguh kami riwayatkan, anil imami Abi Sulaiman al-Khattabi, dari Imam Abi Sulaiman al-Khattabi, fi ma'alimis sunan, dalam kitab Ma'alimus Sunan, bil jam'i bainahuma nahwu zalik, pada menghimpunkan pemahaman, bil jam'i menghimpunkan pemahaman, bainahuma antara keduanya itu, nahwu zalik, seperti itu. Paham dinyimpulkan? Secara mutlak memakaikan kalimat sayyid boleh kalau orang itu baik, baik hartanya, baik akhlaknya, baik ilmunya, baik amalnya. Kalau orang itu fasik, dia seorang pemimpin, dia seorang ini, tidak haram tetapi makruh.
Jadi hadis yang di atas la taqulu lil munafiqi sayyidun lil makruh, bukan lil haram. Paham? La taqulu lil munafik itu tuh la-nya la nahi, tapi nahi di situ bukan haram. Kan kalimatnya nahi kada. Qala yaqulu qaulan bahwa qailun wa zaka maqulun kul la taqul la taqula la taqulu, janganlah kalian berkata. Berarti larangannya tuh la-nya la nahi, tapi larangannya bukan haram, larangannya lil makruh, karena makruh aja. Itu yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, begitu juga yang disimpulkan oleh Imam Abi Sulaiman Al-Khattabi di dalam kitab Ma'alimus Sunan. Habis. Berikut paslun yukrahu ayyakula al-mamluku limalikihi rabbi. Ini pasal yukrahu, dimakruhkan ayyakul al-mamluk, seorang budak berkata, atau berkata seorang budak limalikihi, terhadap tuannya sebagai pemilik dirinya, dia mengata rabbi, itu kada boleh, makruh. Rabbi itu makruh. Budak berkata kepada tuan rabbi, makruh. Bal yaqulu sayyidi, bahkan hendaklah dia berkata kepada tuannya ya sayyidi. Wa in syaa qala, jika dia ingin silahkan mengata ya maulaya. Kayak kita lawan Allah boleh ya sayyidi, ya rabbi, ya maulaya, karena kita memang gitu. Kita ini kan abdun, mamlukun lahu, ya kan ada Allahu Allah lamma nadani fasirtu abdan mamlukan lahu Allahu Allah lamma nadani fasirtu abdan mamlukan lahu. Kita ini siapa? Mamlukan lahu. Kita ini mamluk, budak, hamba Allah. Tapi karena Allah yang menciptakan kita, Allah Tuhan kita, kita boleh memanggil Allah itu Rabbi. Ya Rabbi, boleh. Boleh memanggil Allah ya Sayyidi, boleh. Karena memang Allah Tuhan kita. Boleh kita memanggil Allah Maulaya, Maulana, ya Maulana, ya Sami' doana, Maulana. Nah, tapi kalau dia sebagai manusia, budak manusia, silahkan memanggil tuannya dengan kalimat Sayyidi, dengan kalimat Maulaya, tapi jangan memanggil dengan kalimat Rabbi, ya Rabbi. Hukumnya makruh. Kita lawan Rasulullah jelas boleh memanggil nama Rasulullah ya Sayyidi, ya Rasulullah, yalah ya Sayyidi, ya Sayyidi, yalah
ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jaa indallah innal musiina qad ja'u lil anbiya astaghfirullah ya sayyidi ya Rasulullah. Kenapa kita memanggil Rasulullah itu ya sayyidi? Ya karena memang Rasulullah itu tuan kita. Oh, anak cucu Rasulullah dari Hasan Husin aja dipanggil sayyid, dipanggil syarif, masa Rasulullahnya tidak boleh dipanggil sayyid? Makanya manusia yang disebut Allah sebagai sayyid di dalam Al-Quran adalah Nabiullah Yahya. Sayyidaw wa hasur. Nah, Rasulullah boleh dipanggil dengan ya sayyidi. Habis. Kemudian wa yukrahu lil malik. Sekarang orang yang punya budak namanya Malik, pemilik budak, dia dimakruhkan ayakula berkata terhadap budaknya abdi wa ammati. Itu udah boleh. Abdi ta'al, oh jangan, gak ada boleh, gak boleh. Kalau Allah, ya ini hanya untuk Allah. Allah memanggil kita ya abdi, ya ibadi. Dalam Quran, ya ibadiyallati la ya ibadiyallati ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu fi rahmatillah. Allah manggil ya ibadi, wahai hambaku. Silahkan, ini hanya berlaku Allah lawan kita. Tapi ketika manusia jadi budak orang lain yang pemilik budak ini jangan berkata kepada budaknya ya abdi, budak sini, budak, jangan. Terus walakin tetapi katalah pataya patati gulami, tapi kalimatnya itu diucap ya gulami. Habis berikut rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim, kami riwayatkan di dalam kitab dua sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka aski rabbaka wal yaqul sayyidi wa maulaya. Layakul, janganlah mengata seseahadukum, seseorang kalian, terhadap seorang budak, hati-hatilah, seadab seorang budak, at'im rabbaka, beri makani tuanmu. Jangan kalimatnya begitu.
at'im rabbaka, beri makan tuanmu. Hanya membawa kalimat rabbak, jangan. Waddi rabbaka, terangilah tuanmu. Isqi rabbaka, beri minumlah tuanmu. Jangan begitu kata Nabi. Terus kalimatnya apa yang dibawa? Wal yakul, hendaklah mengata sayyidi wa maulaya. Apa? At'im sayyidaka, at'im maulaka, aski maulaka. Beri makan maulaka, itu tuanmu beri makan. Nah, artinya hadis ini jelas tidak boleh membawa kata-kata Rab tidak boleh. Rab ini terkhusus kepada Allah. Sayyid, maula boleh. Mau maulana, mau maulaya, mau sayyidina, mau sayyidi boleh. Makanya kita menyambat sahabat tuh sayyidi. Al-Khalifatul Awwal Amirul Mu'minin Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, menyambat sayyidi boleh. Sebagai kata-kata penghormatan. Ya Maulana ya Muhammad, bolehlah, boleh. Ya Sayyidana ya Rasulullah ya Maulana ya Muhammad, bolehlah, boleh. Tapi kalau sudah kalimat ke ini ya Sayyidana ya Maulana ya Rabbana ya Muhammad, tidak boleh. Yang kada bolehnya Rabba, tidak boleh. Sekalipun dia tidak menuhankan Nabi Muhammad. Wah, ini justru menuhankan Nabi Muhammad kada. Ini hanya kata-kata. Ya justru kata-kata ini harus diatur. Ini kada bagus karena Rabb itu terkhusus bagi Allah. Paham? Paham. Layakul ahadukum abdi, sebaliknya tuan pun jangan berkata terhadap budaknya abdi, ya ammati, jangan. Wal yakul pataya patati, ya gua gulami. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat Imam Muslim, wala yaqul ahadukum rabbi wal yaqul sayyidi wa maulaya. Wa fi riwayatin lahu la yaqulanna ahadukum abdi fa kullukum abidun wal yaqul al abdu rabbi wal yaqul sayyidi. Wa fi riwayatin lahu la yaqulanna ahadukum abdi wa ammati kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah walakin liyaqul gulami wa jariyati wa fataya wa fatati. Kemudian qultu qala al ulama'u, ujar qultu berkata aku Imam Nawawi, ujar Imam Nawawi, qala al ulama'u berkata para ulama, la yutlaqur rabbu, tidak boleh dipakaikan kalimat rabbu bil alifi wal lam illa 'ala Allah, kecuali hanya atas Allah khasatan. Ingat, apabila memakai kalimat Rabb pakai alif lam, ini hanya untuk Allah. Tapi kalau pakai idhofat, fa amma ma'al idhofati, adapun beserta idhofat setelah Rabb itu ada kalimat isim mudhaf ilaihnya, umpama Rabbul Mal, boleh. Rabbul Arbab, Rabbul Ibad, boleh. Rabbud Dar, boleh. Ya Rabbad Dar, tok 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 tok, ya Rabbad Dar, boleh.
Kenapa? Ini ada idhofatnya. Tapi kalau pakai alif lam ya Rabb, boleh. Ini untuk Allah, khas untuk Allah. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, darinya ada ucapan Nabi bil hadis sahih, dalam hadis sahih fi dhalatil ibil, pada ketika kehilangan unta, ujar Nabi, biarkanlah unta itu hilang hatta yalqaha rabbaha, sampai yalqaha rabbuha, menemukan akan dia rabbuha, pemiliknya. Jangan diarti Tuhan itu, rabbuha, pemiliknya. Didabit, didabit rabbuha, pemiliknya, supaya dalil bahwa boleh Rabbnya ini baidofat rabbuha. Wal hadisus sahih, yang kedua hadis sahih, hatta yuhimma rabbal mali may yaqbalu sadaqatahu. Rabbal mal ini bukan Tuhan harta, maknanya pemilik harta. Qaul Umar radhiyallahu an fi sahih, ucapan Umar dalam hadis sahih, Rabbus Suraimah wal Ghanimah. Umar nazairu fil hadis, ini perbandingannya di dalam hadis, kasiratun masyhuratun, banyak masyhur. Kemudian wa amma isti'malu hamalati syarri dzalika ila akhirih wallahu a'lam bissawab.